sering dianggap lemah, dianggap remeh. Jadi aku tuh pengen buktikan ke mereka bahwasanya disabilitas tuh juga kuat. Kali ini saya melakukan pendakian di salah satu atap tertinggi di Jawa Tengah, ditemani oleh pendaki inspiratif Anggi Wahyuda. Ah. 21 tahun jejak petualang, ikuti jejak saya, Jejak Petualang. 21 tahun, program Jejak Petualang hadir menemani pemirsa Indonesia. Adventure No Limit menjadi semangat kami untuk terus mendekatkan pemirsa dengan wajah Indonesia. Gunung Sumbing, atap tertinggi kedua di Jawa Tengah setelah Gunung Slamet ini secara administratif berada di 3 kabupaten, yaitu Temanggung, Wonosobo, dan Magelang. Dalam rangka 21 tahun Jejak Petualang, kali ini saya akan melakukan pendakian di salah satu atap tertinggi di Jawa Tengah, yaitu Gunung Sumbing. Ditemani oleh tim Jejak Petualang dan juga pendaki inspiratif, yaitu Anggi Wahyuda. Di jalur pembuka ini, saya maupun Anggi sama-sama merasakan tantangan melewati jalur yang baru pertama kami lalui. Kabut semakin tebal di antara hutan pinus yang kami lewati. Kabutnya ini udah tebal banget. Padahal masih jam 10:30 ya. Bagus. Tapi ini juga ngebantu kita untuk nggak terlalu capek sih. Oh gitu, karena suasana kan dingin, tapi ya itu juga ngebuat kita untuk nggak bisa istirahat lama-lama. jadi harus terus lanjut. Keuntungannya, aku tahu. Keuntungannya adalah kita nggak berkeringat. Benar, nggak berkeringat. Jadi baju masih bisa dipakai balik. Pesona jalur Sumbing via Butuh mulai terlihat. Pepohonan yang padat di kanan dan kiri jalur seperti lorong yang indah. Misi kita itu untuk mengibarkan bendera 21 tahun Jejak Petualang. Itu di puncak nanti. Terus ada semangat sampai di puncak. Pasti. Karena sekalian aku juga ada misi itu. Kenapa aku pengen itu? Aku punya misi itu disable. Okay. Disabilitas itu mampu. Jadi aku pengen buktikan ke orang-orang bahwasannya batas kemampuan manusia itu bukan pada fisiknya. Betul. Tapi pada kemauannya. Mengemban misi spesial memang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Namun melihat kegigihan Anggi membuat semangat saya terus terpacu. Dalam episode spesial HUT JP ini, kita sengaja memilih jalur Butuh Kaliangkrik, salah satu jalur tertua. Karena udah ada dari zaman Belanda. Wih, keren ya, berat ya. Iya. Jalur Sumbing via Butuh Kaliangkrik konon sudah ada sejak tahun 1800-an. Awalnya, jalur ini merupakan jalur spiritual untuk menuju petilasan Kiai Makukuhan, salah satu tokoh keagamaan sekaligus perintis pertanian pertama kali di lereng Sumbing. Sebenarnya kemampuan mendaki setiap orang itu berbeda-beda. Berbeda, benar. Karena kan itu tergantung persiapannya juga sih, Kak. Persiapan fisik itu perlu. Perlu, benar. Perlu banget. Kalau Anggi biasanya persiapannya? Kalau aku sih biasa tuh persiapannya tuh kayak renang. Karena renang kan itu badan seluruhnya itu bergerak dan pernapasan juga jadi lebih bagus kan. Karena kemampuan mendaki beda-beda. Ya. Ini di belakang khusus porter dia juga nggak bisa berhenti terlalu lama atau jalannya lambat. Justru dia tuh jalannya harus lebih cepat. Benar. Makanya Karena kayaknya harus duluan ya. boleh. Karena gini.
Duluan boleh Pak Lim. Karena beban yang berat Bebannya? itu ketika kita istirahat terlalu lama, di dengkul ini beban tuh terlalu menekan. Jadi itu yang bikin lebih capek kan. Apalagi ini nanjak terus. Benar. Semangat Pak. Ya. Kita semua semangat. Dalam pendakian, seorang pendaki harus bisa mengukur kemampuan diri. Karena mendaki dengan beban berat, ditambah medan dan cuaca yang ekstrim, nyatanya sangat menguras tenaga dan pikiran. Udah sampai. Wah, akhirnya sampai juga di pos 2 nih. Mantap. Saya istirahat dulu. Istirahat dulu. Sembari Kalau udah di pos 2 tuh biasanya orang istirahat sambil makan. makan siang. Bertegur sapa dan bertukar cerita dengan pendaki lain menjadi obat lelah setiap tiba di pos. Oke, semangat guys. Kabut kembali datang mengaburkan pandangan. Menemani perjalanan kami menuju pos 3 sejauh 1,9 km dengan medan yang berbeda. Halo, semangat. Jalurnya memang sangat berbeda. Kalau tadi banyak tangga-tangga, kali ini memang lebih landai. Nanjaknya ada sedikit, cuma lebih ekstrim karena di sampingnya itu langsung jurang. Perubahan cuaca yang ekstrim dan batuan yang lembab membuat kami harus lebih waspada saat memilih pijakan. Aku bertanya deh, salah satu yang menginspirasi Anggi untuk naik gunung tuh apa sih? Sebagai pembuktian juga sih sebenarnya, karena disabilitas tuh di Indonesia tuh sering dianggap lemah, dianggap remeh. Jadi aku tuh pengen buktikan ke mereka bahwasanya disabilitas tuh juga kuat gitu. Setelah melewati tangga yang menguji ketahanan fisik, kali ini kami kembali melewati jalur bebatuan yang membutuhkan konsentrasi dan kehati-hatian. Ini makin tinggi. Sekarang udah berada di ketinggian 2.832 meter di atas permukaan laut. Dan oksigen udah makin tipis. Iya. Kabutnya juga semakin tebal. Jarak pandangnya aja kurang lebih cuma 4-5 meter. Kondisi bebatuan yang licin ini, Anggi lebih nyaman kalau menggunakan kekuatan tangan saat mendaki. Karena lebih safety gitu, karena kan ini kan licin, jadi ketika mau naik itu aku lebih merasa nyaman karena tangan ini bisa mencengkeram batu. Cengkram. Oke. Saat musim penghujan, pendaki akan melewati sebanyak 9 sungai berbatu. Ini jalur yang kita lalui karena semakin sulit, semakin ekstrim. Tapi kita pelan-pelan mengambil jalan yang paling pinggir. Anggi juga lebih nyaman menggunakan tongkatnya. Halo. Senyum dan sapa dari pendaki lain kembali mengisi energi kami. 2 jam sudah kaki kami melangkah. Tak lama lagi kami akan tiba di pos 3. Wow, memang asiknya mendaki itu kita bisa saling nyemangatin ke semua sesama pendaki, mau itu kenal atau nggak kenal. Jadi makin nambah relasi juga. Jadi di gunung itu kita nggak punya banyak teman, tapi kita semua bersaudara. Semua bersaudara. Akhirnya sampai juga di pos 3. Ini tuh pos si terbang dengan ketinggian 2638 mdpl. Memang lebih landai tapi lumayan juga karena oksigennya udah makin tipis. Itu sih. Cuma ini kelihatan udah mulai banyak tenda-tenda. Memang di sini tuh salah satu spot untuk ngecamp. Pos 3 menjadi poin yang disarankan untuk para pendaki mendirikan tenda sebelum melakukan summit. Masyarakat lokal menyebut tempat ini Pusung Pangarengan, yaitu punggung bukit yang dulu pernah dijadikan sebagai tempat jualan arang.
Pas banget kita lagi istirahat di pos 3. Banyak teman-teman yang ngecamp, banyak juga yang lagi masak. Sambil lewat, ada yang nawarin makanan, langsung gas. Melihat situasi pos 3 yang penuh sesak dengan para pendaki, kami memutuskan untuk mengalihkan lokasi camp ke Sunrise Camp.